Bilangan pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ini saudaraku menangis bandel ini, bukan menangis bertobat ini, bukan menangis dosa, bukan menangis menyesal. Nah inilah bagaimana kuatnya orang yang mempertahankan akunya itu, mempertahankan kesenangannya yang lamanya itu. Tuhan sudah begitu berkorban mulai dengan memberi domba Paskah, tapi orang menangis mau pulang lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Tuhan tolong kita semua boleh berhimpun di sini, boleh beribadah. Semoga Tuhan semakin menolong kita, akan berkembang terus sehingga apapun penghalang tidak akan bisa menghalangi kita. Karena saudara-saudaraku, persekutuan dengan Tuhan itu harus semakin indah, harus semakin baik. Saya mau mengajak kita baca ulang dari Injil Yohanes pasal yang kedua ini. Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya baca 19, biar saudara baca 20. Dan nanti kita akan baca bersama ayat 25. Yohanes pasal yang kedua ayat 19 saya baca. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Bersama kita. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan ini adalah satu pembaharuan yang sungguh-sungguh permulaan pembaharuan untuk masuk dalam bangunan yang sesuai kehendak Tuhan, yang diukur oleh Tuhan. Karena nanti semua orang beribadah harus masuk dalam pengukuran Tuhan. Kalau kita sudah sering mendengar dalam Wahyu pasal yang ke-11 itu harus benar-benar masuk dalam pengukuran Tuhan. Sebabnya dalam apa yang kita baca tadi, kalau Tuhan sendiri yang sudah membangun, ya sudah pasti sesuai dengan ukurannya. Orang dia yang mengerjakan, masa dia yang membangun, masa salah? Gak bisa, saudaraku. Makanya tadi apa yang saya ajak kita membaca Yohanes pasal 2 itu adalah
satu permulaan yang sungguh-sungguh bangunan Tuhan yang masuk dalam ukuran Tuhan dan benar-benar nanti masuk dalam kota yang sudah terukur. Karena Yerusalem baru itu nanti kota terakhir buat anak-anak Tuhan, itu juga diukur juga itu. Tempatnya juga diukur. Kita juga diukur. Ibadah kita juga diukur. Itu sebabnya dalam Wahyu 11 itu, mulai 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Nah, jadi bait suci Allah. Kalau kita mulai lagi baca itu, bait suci Allah, tempat Allah tinggal bersama dengan umatnya. Jadi itu tidak sembarang tempat, semua ada ukurannya. Itu sebabnya kita juga beribadah harus benar-benar sesuai ukuran Tuhan, dengan cara Tuhan. Jadi kita lihat di sini ukur bait suci Allah, mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi ibadah kita, saudara-saudaraku, harus semua terukur dan menurut caranya Tuhan. Jadi kita pertama, ibadah kita, doa pembukaan, menyerahkan kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Habis itu kita menyanyi. Walaupun bukan hanya itu, ibadah itu, tapi itu semua harus baik. Jadi ya, nyanyi juga harus ada, tidak boleh enggak. Harus, karena itu langkah dalam ukuran Tuhan. Dan menyanyi dengan bersungguh-sungguh, itu bagian dari ibadah, itu mengundang hadirat Tuhan, karena Tuhan ada di dalam puji-pujian. Jadi kita nggak boleh berkata pujian itu bukan itu. Itu bagiannya. Justru di atas pujian itu Allah sudah bertata. Tapi belum itu intinya. Endingnya belum. Harus sampai tidak bercacat. Harus sampai tidak bercela. Tapi tangga-tangganya itu harus diikuti. Sama dengan sekolah itu. Oh, nggak perlu SD. Harus langsung. Wah, sekarang lagi repot. Ijazahnya kita juga itu. Itu semua. Nggak boleh kita bilang, oh, nggak usah pakai TK, nggak usah pakai SD. Semua tangga-tangganya itu harus di situ. Karena kalau kita loncat, itu bukan ibadah yang teratur. Jadi harus semua. Di situ, saudaraku. Justru kalau Musa membangun, harus benar-benar sesuai. Jadi saudara-saudaraku, kita juga harus sampai sesuai semuanya dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya semuanya, walaupun umpamanya pakaian ini bukan ini, ya ibadah kepada Tuhan. Tapi kalau kita datang compang-camping beribadah, walaupun bukan pakaian ini saja, tapi itu bagian, nggak boleh. Nanti sembarangan semua. Nah, makanya ini semua kita ini udah bagus-bagus ini. Ya, ini ada tangga-tangganya. Tadi di rumah ya ada mandi, kalau yang belum sempat ya bagaimana, ya itulah. Tapi itu semuanya itu, saudara-saudaraku, ada bagian-bagiannya, harus semakin baik semuanya. Ini karena apa?
Hanya dengan itu semua, itu jadi kesaksian kita. Kalau belum bisa, yang penting yang benar-benar di dalam kesopanan, karena nanti pakaian rohani kita adalah dalam Wahyu pasal 19 ayat 7, pakaian linen halus yang berkilau-kilauan. Tetapi pakaian halus itu ada juga artinya, itulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Saya memperhatikan itu. Perbuatan benar dari orang kudus. Jadi kita harus meningkat supaya semakin hidup benar. Bahkan saya sudah sampaikan ada 3 kebenaran. Kebenaran Taurat, kebenaran manusia sendiri, ya, tapi ada juga Yesus, kebenaran Yesus. Dalam Yohanes 14 sering kita dengar, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita perhatikan lagi kembali Yohanes pasal 2 ini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini yang awal itu bukan berarti tidak berarti. Itu sangat berarti, tapi Tuhan itu akan membawa harus semakin yang baik. Sampai menuju Yerusalem baru, di mana semua sudah tertata rapi. Mulai dari halamannya, jalan-jalannya, semua kamar-kamarnya, ukuran-ukurannya, sampai ambang pintunya ada perhiasan tertentu, semua tertata rapi. Itu sebabnya biar Tuhan tolong kita. Hidup kita juga kepada Tuhan harus benar-benar tertata rapi sesuai dengan ukuran Tuhan. Saudara-saudaraku, sehingga orang hanya melihat tata cara kita. Itu harus benar-benar baik, saudara-saudaraku. Salomo aja di dalam hikmatnya, Salomo kan juga bangun bait Allah. Hikmat Salomo itu aja dalam bangunan itu semua sudah mengagumkan, bahkan mengagumkan bagi raja atau ratu, bukan raja karena raja itu laki, ini ratu. Nanti Ratu Seba, itulah dia sangat terkagum-kagum melihat bagaimana suasana dalam bangunan dan dalam lingkungan daripada Raja Salomo. Apalagi kalau kita, saudaraku, bangunannya Yesus Kristus sendiri. Mari kita mau baca dulu ini di dalam Tawarikh. Saya ingat saya akan ajak kita melihat ini satu Tawarikh pasal yang satu Raja-Raja pasal 10 Satu Raja-Raja pasal 10 kita akan baca dulu ini dan kita perhatikan bagaimana kagumnya ratu dari negeri Seba. Ketika ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo ini, jadi
kerajaan Yesus melebihi dari Salomo. Ini, tapi Raja Salomo saja, Ratu Seba, begitu mendengar berhubung dengan nama Tuhan. Nah ini, jadi hubungan kita dengan Tuhan. Maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ini pikiran manusia, saya mau coba dulu. Bertanding pikir dia. Dia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak. Emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ini rumah yang didirikan Salomo. Apalagi rumah yang didirikan atas Yesus Kristus. Harus lebih mengagumkan. Itulah ibadah kita, saudara-saudaraku. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Nah, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, ini. Cara duduk ini juga harus diperhatikan. Saya bersyukur, pendidik saya ini orang-orang keras, saudaraku, ya, orang-orang ya didikan Belanda-Belanda juga. Saya sudah praktik masih orang Belanda-Belandaan juga, ya masih itu, saudaraku. Jadi pendidikan mereka itu ketat, saudaraku. Jadi makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya. Saya pernah angkat kaki dalam kebaktian, langsung turun kaki gitu, saudara. Jadi begitu, itu pendeta saya begitu. Saya pikir, ya memang nanti mengagumkan ini. Kalau pengajaran tentang bait Allah Salomo ini saja sudah mengagumkan, apalagi kalau di dalam Yesus. Pikiran saya begitu. Sungguh. Makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian. Nah ini, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Semua ini harus sampai kita perhatikan. Tapi satu perkara, tidak ada satupun yang untuk menjadi jalan kesombongan. Haleluya. Tapi harus bagus semua, harus teratur semua. Dan tidak ada untuk menempatkan kita merendahkan orang lain. Nah, nyanyian kami lebih bagus, ibadah kami lebih bagus, ini lebih bagus. Tidak boleh. Kalau Tuhan yang menilai, ya Tuhan senang. Nah, itu kita senang, begitu bagusnya. Tapi kalau dalam hati kita, jangan. Wah, kami ini pengajaran, kamu gak ada apa-apanya. Nggak boleh begitu. Justru kita harus jadi berkat bagi siapa saja pun. Amin, saudara-saudaraku. Inilah yang terus nanti kita akan gumuli dalam bangunan Yesus Kristus. Mengagumkan semua. Bicara kita, cara kita, hidup kita semua harus semakin mengagumkan, saudara-saudaraku. Biar Tuhan semakin tolong kita. Bangunan Tuhan. Terlebih rohani kita nanti benar-benar Tuhan sampai bisa berkata, ya kalau Salomo dengan Sulamit, manis engkau kekasihku.
Tapi kalau Yesus nanti berkata dalam Wahyu 21 ayat 5, lihat aku jadikan semua baru, semua baik, semua indah. Karena sudah baru semua, saudaraku. Dan pembaruan terus dibaharui sampai pakaian yang berkilau-kilauan itu tadi. Jadi perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itulah saudara-saudaraku. Kita harus yakin itu bisa terjadi bagi kita. Ya, dan kita harus ke sana sasaran kita, saudara-saudaraku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudara-saudaraku, ada saya perhatikan di sini keadaan gereja di akhir zaman sama dengan orang-orang Yahudi ini. Kalau Yesus berkata rombak, apa kata ya orang Yahudi? Lalu kata orang Yahudi kepada Yesus, nah, kalau tertulis kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Apa ini artinya, saudaraku? Membanggakan apa yang sudah ada, mempertahankan apa yang lama. Ini yang sangat apa, saudaraku, terjadi dalam hidup manusia. Ada orang berkata, jangan ajari saya sudah bagus, saya sudah baik. Nah, jangan nasihati saya sudah baik. Ya. Apalagi saudaraku, banyak ini yang tidak bisa dinasihati, marah dinasihati. Itu mempertahankan karena dia sudah merasa benar, sudah merasa baik, sudah merasa yang lama itu sudah cukup. Ini terlalu, saudaraku, dan ini sikap yang sangat harus dirombak dari orang-orang Kristen. Karena nanti kita akan lihat, sebenarnya di Mesir itu orang Israel sangat susah. Dalam kitab Keluaran, kalau kita baca Keluaran 1, mereka sangat menderita. Karena mereka sangat menderita, maka Allah mau lepaskan mereka. Tuhan suruh Musa. Tapi apa kata orang Israel? Selalu ingin kembali ke Mesir. Ini bagaikan mempertahankan apa yang lama itu. Gak mau, saudaraku, dibarui. Ini terlalu banyak ini. Ya kalau ini dibilang keras kepala, ya itu juga. Banyak-banyak, kalau ini dibilang hijau laut, ya itu juga. Dan kalau itu masih tetap terjadi, Tuhan tidak akan berdiam bersama-sama. Itu sebabnya waktu Tuhan bersama dengan muridnya, kepada orang lain tidak dibuka rahasia, tetapi kepada kamu dibukakan. Kepada orang lain hanya perumpamaan. Walaupun mereka melihat tapi tidak mengerti. Walaupun mereka mendengar tapi tidak mengerti. Dan supaya tidak juga ada perubahannya. Ini nggak bisa dirombak, saudaraku. Yang lama terus, yang lama terus. Itu sebabnya harus dengan murid. Ramah terhadap firman. Harus benar-benar. Ya, kalau kita diajari, jangan sampai melawan. Jangan sampai ambil jalan sendiri. Ada katanya kadang-kadang, ya kamu jalan sini. Nabi yang begitu saja dimakan singa itu. Yang dia pun Nabi, saudaraku, masih banyak begitu. Kamu harus jalan sini. Dia jalan sendiri, ambil jalannya sendiri. Ini bagaikan mempertahankan kata 46 itu sudah memang itu bangunan yang wah. Bagaimana mengerjakan 46 tahun? Itulah. Hanya kalau Yesus biarpun 3 tahun
tiga hari, nah itu sudah cepat itu, karena dia adalah model, dia adalah bangunan itu sendiri, dia adalah Tuhan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Bangsa Israel bahkan sudah pun sampai ke tanah Kanaan, sudah ngambil hasilnya, sudah lihat keadaannya, masih mau lagi kembali ke yang lama. Sama dengan tidak mau merombak, sama dengan tidak mau maju. Saya mau mengajak kita baca itu di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-14. Mulai pasal 13 lah, ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, ini ke tanah Kanaan, bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Jadi ada karena takut itu nggak bisa dirombak dan nggak bisa dibangun. Jadi apapun yang terjadi jangan takut, saudaraku. Haleluya. Berjuang, apalagi kalau cuma air. Ya berjuang, jangan kalah karena air. Air apa? Air hujan. Ya kalau boleh begitu, saudaraku ya. Kiranya Tuhan tolong kita. Saya bukan mengapain kita, enggak, tapi biar benar-benar kita terbuka mata ini, terbuka mata benar. Ya, bagaimana sulitnya orang kembali dibangun secara benar. Jadi orang itu selalu mempertahankan yang lama itu aja. Nah, jadi Mesir itu yang lama. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Saudaraku, kalau orang begini ini imannya sudah mati kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Itu harus. Yesus bersama murid-muridnya masuk ke dalam perahu, maka datanglah angin ribut. Yesus hanya berkata, hai angin, diam, maka semua tenang. Harus ada iman. Jadi kalau nggak ada iman, sering sekali nggak bisa maju, saudaraku. Jadi harus benar-benar percaya. Jangan iman kita lekas mati. Ya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Apapun ujian dan cobaan, jangan meninggikan ujian dan cobaan. Kita harus berkata, Yesusku besar, percobaan kecil. Harus berani begitu, saudaraku. Sebesar apapun percobaan, kecil kau percobaan. Harus begitu. Hanya kitanya ini, maukah dibarui, maukah dibangun. Itu yang sangat penting. Kalau kita mau dibangun, apapun. Bangsa Israel bukan masuk ke tanah Kanaan dengan kekuatannya, semuanya karena Tuhan. Keluar pun karena Tuhan. Karena apa? Mereka menyembelih domba Paskah. Itu bikin keluar. Maupun masuk di Laut Merah, Laut Kosong, Laut Teberau, sama. Mana ada kekuatan mereka mau lewat situ? Tapi kalau percaya dan Tuhan, dia menyertai, kalau hati mereka tetap mau Tuhan segalanya. Wah, laut itu juga bisa berubah. Itu adalah mujizat bagi dunia. Ada film-filmnya, mujizat bagi dunia. Ya, ini saudaraku. Jadi, dengan Musa mengedangkan tongkatnya ke arah laut,
laut menjadi kering, dan bisa bagaikan jalan raya. Haleluya. Oh, Jokowi aja bikin tol lama, saudaraku. Tapi kalau Musa, angkat tongkat, langsung jadi jalan yang baik, saudaraku. Ya, malah dindingnya hebat, saudaraku. Air lewat. Luar biasa, saudaraku. Makanya harus punya iman yang teguh. Kita harus berkata, ujian cobaan, ayo kau kecil, Tuhanku yang kuat. Ini saudara-saudara. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Jangan bilang tinggi-tinggi ujian cobaan itu apapun itu. Kalau kita sudah mengenal Yesus, angin ribut, angin sakar, kecil. Laut merah, laut kosong, laut berau, kecil. Iya. Tembok Jeriko yang hebat sekalipun, kalau bersama dengan Tuhan, tembok Jeriko rontok, saudara, hancur lebur. Padahal diperkirakan mobil aja bisa lewat karena kuatnya tembok. Ya. Begitu, saudaraku. Juga kami lihat di antara orang-orang raksasa yang orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, kesombongan rohani nggak boleh ada sama kita. Tapi kita harus tahu, kita anak raja. Kita anak Yesus. Kita pemenang. Lebih daripada pemenang. Lebih dari orang yang menang, karena kita adalah pemenang, saudaraku. Mana tertulis Roma 8 ya, ayat 37, coba dulu. Ada yang dapat? Boleh, biar cepat sama-sama kita kerjasama. Ayat 37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya. Jadi inilah, saudara-saudaraku, Yesus itu benar-benar mengasihi kita. Semua nanti kita akan dapatkan di hari Jumat. Mengingat kematiannya, mengingat kasih Tuhan kepada kita, mengingat pengorbanannya mulai pikul salib. Ya. Ya, begitu saudara-saudaraku, di dalam, karena ada teman kita lagi pergi ke Yerusalem bersyukur. Jadi kalau saudara-saudara juga suatu waktu nanti bisa juga bersyukur juga. Jadi itu yang disebut jalan pintu Via Dolorosa, itu jalan yang dilalui Yesus sampai ke salib itu. Jadi mulai dari situ dia sudah pikul salib. Dan nanti di tengah perjalanan sepertinya dia tidak kuat lagi karena kebanyakan jatuh itu. Akhirnya disuruhlah, dipaksa seorang, siapa tuh? Simon dari Kirene, untuk memikul salibnya Yesus. Itu saudara-saudaraku. Dan tetap Yesus mendoakan, kiranya kasih itu ada pada kita. Ya, di Yerusalem baru kau dah mempelai Tuhan. Nah, yang kita nyanyi tempo hari, Tuhan berikan kasih-Mu yang utama. Biar Tuhan kasih itu, saudaraku, kasih Yesus itu. Sampai dia dihina, diolok, diludahi, segala macam. Tetap dia mengasihi, tetap dia mendoakan. Karena untuk itulah dia mau mengambil rupa manusia. Jadi, kenapa Yesus harus manusia? Benarkah 100%? Ya, 100%. Karena apa? Karena supaya dia boleh menjadi penebus dosa. Bahkan masuk di dalam kematian. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak boleh mati dong. Tidak boleh. Tapi
karena dia sudah mau menjadi manusia. Nah, itu. Dan saya perhatikan juga, saudaraku, dalam Kisah Rasul 2 yang kita sering baca mulai 36, dalam kebangkitannya dia dimuliakan. Karena itu adalah bagian pondasi dari bangunan Yesus Kristus. Ya, jadi dia kembali kepada kealahannya dalam kebangkitan itu. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita tidak akan sempat baca itu. Yang kita akan lanjut sekarang, Bilangan pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ini saudaraku menangis bandel ini, bukan menangis bertobat ini, bukan menangis dosa, bukan menangis menyesal. Nah, inilah bagaimana kuatnya orang yang mempertahankan akunnya itu. Mempertahankan kesenangannya yang lamanya itu. Tuhan sudah begitu berkorban mulai dengan memberi domba Paskah. Tapi orang menangis mau pulang lagi. Ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ini lagi. Saudaraku, orang Batak, bahasa Batak ini, dambui medele. Haleluya. Haleluya. Aduh. Mati mau. Yang semua nih. Jangan, saudara-saudaraku. Berjuang terus. Itu namanya kuat dalam Tuhan. Gak boleh berhenti. Seandainya pun kita jatuh, tapi gak boleh tergeletak. Bangkit lagi, bangkit lagi. Yesus saja memikul salib itu, walaupun bukan harus sampai begitu ukuran kita. Dan bukan artinya seperti jatuhnya kita. Dia juga saking beratnya salib itu, dia juga nggak bisa jalan terus kayak orang yang enteng begitu. Berat, saudara-saudaraku. Jadi kita nggak boleh bersungut-sungut. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Bang, mati mau. Jangan, saudaraku. Kata begitu itu orang nggak mau dibangun itu, yang selalu mau ke yang lama. Mempertahankan kata-kata 46 tahun. Apa yang lama itu nggak mau dibangun dia. Saudaraku, kita harus ramah terhadap firman. Ini sangat penting. Karena di dalam Markus pasal yang keempat itu harus benar-benar hidup murid, saudara-saudaraku. Saya mau ajak kita baca dulu ini. Karena ini penting sekali. Untuk bisa kita masuk dalam pembangunan yang berkenan kepada Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ini. Keempat. Mulai ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lama jadi orang Kristen, tetap mempertahankan yang lama itu, yang lama itu, yang lama itu. Jadi kenapa begitu? Jadi harus seperti tanah yang baik, yang lembut, ditanami firman. Jadi kita menerima firman itu jangan ada kekerasan. Seperti murid. Kalau Matius ini
Ya, Yesus bilang, oh itu raja duit itu. Sesuka-sukanya ngomong pajak. Karena saat itu mereka itu setor ke Roma karena waktu Yesus ya Israel itu di jajahan Roma. Jadi kalau pemungut cukai itu orang Yahudi ya boleh, orang Israel boleh, tapi mereka setor. Jadi mereka terkenal itu sangat berdosa karena mereka sesuka-sukanya bilang, tapi nanti setornya itu nggak setor benar-benar, sesuka-sukanya juga dia. Gitu saudaraku. Atau kalau nggak pun sesuka-sukanya, pokoknya diangkat lah supaya nanti banyak untuk dia. Makanya langsung disebut kalau pemungut cukai itu orang berdosa, begitu saudara-saudaraku. Ya, tapi itulah kalau Yesus lewat. Matius atau Lewi, ikut aku. Langsung ikut. Tidak ada di situ. Kupertahankan uang, kupertahankan pangkat, kupertahankan kehormatan. Tidak ada. Kalau masih ada mempertahankan, itu nggak bisa dibangun, saudara. Makanya kita ini, kalau kepada firman dan yang menyampaikan firman, harus lembut, saudaraku. Seperti tanah ditanami, ditaburi dengan benih. Haleluya, saudaraku. Inilah biar Tuhan tolong kita. Kalau nggak begitu, berlama-lama pun tidak bisa. Karena sekalipun mendengar, tidak mengerti. Ya, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Jadi ciri khas yang bisa dibangun itu harus suka dengar-dengaran, suka menurut, harta batak, ikut cipamului. Amin, saudaraku. Ini. Makanya murid-murid itu tidak ada yang susah. Nathanael, ikut. Yohanes, ikut semua, saudaraku. Kalau ada sedikit pun tidak mau dengan baik-baik begitu, bisa jadi Judas, saudaraku. Masih uang-uang itu, dia ikut badannya saja, rohaninya belum, penyerahannya belum. Tapi kita nggak ada yang jadi Judas di sini. Semua kita murid yang dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Waduh, senang ya kalau itu boleh terjadi. Ini saudara-saudaraku. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Siapa bilang tewas oleh pedang? Buktinya, yang dari Mesir ada 2 orang melewati semua ujian cobaan. Siapa itu? Joshua dan Kaleb. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki roh yang teguh, keteguhan yang sungguh. Itu sebabnya bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Tadi Pak Tampu Bolon bilang kalau kita mau ikut Tuhan harus sepenuhnya. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi itu kehendak Tuhan dan itu firman Tuhan. Persis begitu. Mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi nggak benar apa yang dikatain orang itu. Jadi yang orang itu takut-takut tadi itu nggak beriman yang baik. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Ini saudaraku, yakin apapun masalah kita, yakin Tuhan akan tolong kita. Jangan mundur-mundur, saudaraku.
Dan yang terutama, jangan kita mau, saudara-saudaraku, ya, memiliki roh yang takut. Jangan kita mau keras, karena kalau hati yang keras, Tuhan tidak mau bersama. Ya. Apalagi kita memasuki rumah Tuhan. Tidak bisa, saudaraku, Yerusalem baru nggak bisa. Untuk berjalan saja sekarang ini dalam pergumulan kita menuju rumah Tuhan yang kekal. Kalau ada hati yang keras, itu tidak bisa. Saya mau ajak kita baca dulu supaya kita datang kepada Tuhan. Biar semua kita tidak mempertahankan apapun itu, 40 tahun itu bait Allah yang lama itu. Walaupun itu bagus, saudaraku, dan itu memang pada awalnya harus begitu. Tapi kalau Tuhan mau bawa kita semakin dikuduskan, disempurnakan, biar kita semakin pasrah kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 33, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini. Ini pasal 33 ayat 1. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah. Tidak akan ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak mau bersama. Karena apa? Di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Jadi saudaraku, kalau ada kekerasan, Tuhan tidak mau bersama kita. Itu sebabnya semua kita harus, saudaraku, lebih dari militer-militer. Kita militernya Tuhan. Bagi tentara itu nggak ada bilang tidak, saudaraku. Makanya di apa itu saya lihat lucu-lucu. Ada tentara sedang makan di pinggir jalan, ya, lucu-lucu, saudaraku. Datang komandannya, langsung dibiarin dia diri tikap, cep. Tapi bukan tangan kiri, aku yang bikin tangan kiri. Tangan kanan, dia berdiri dia sampai lewat itu. Komandannya lewat, udah lewat, baru dia duduk. Makanannya udah habis. Habis dimakan apa? Makan kucing sama makan anjing. Saudara-saudaraku, tentara saja bisa begitu. Dia tidak mengutamakan apa saja pun. Dia harus benar-benar siap dan hormat untuk melaksanakan apa tugas sebagai tentara dunia. Apalagi kita tentara Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi kenapa Tuhan tidak ada penyertaan? Kalau Tuhan ada di dalam kita, siapakah lawan kita? Kalau Tuhan bersama kita, pasti dipelihara. Jangan khawatir. Apalagi kalau kita benar-benar sudah lembut terhadap firman, berani melakukan firman, masuk bahkan seperti janda sarpat, biarpun tinggal segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi kalau Elia berkata, buat seperti yang kau katakan, tapi bawa sini, berikan dulu kepada saya. Berani nggak dia? Janda sarpat. Berani. Justru itulah terjadi mujizat. Penurutan sampai sejauh itu. Kalau kita berani penurutan sampai sejauh itu, pemeliharaan Tuhan. Itulah yang seperti
Joshua dan Kaleb. Itu roh yang benar-benar rohnya milik Tuhan yang sampai terukur ke Yerusalem baru. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.